Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, ya, yang sudah nonton sampai Like, habis. subscribe, apa lagi? Gak usah di subscribe, gak apa-apa dah. Yang penting di like aja. Ditonton. Ya, ditonton sampai habis. Kemarin alhamdulillah ada yang nonton sampai habis. Jadi terima kasih yang sudah ngeluangin waktunya sampai habis. Terima kasih guys. Ya, yang like juga terima kasih, yang komentar juga terima kasih. Pokoknya minta tolong lah di like ya, sedekah lah, anggap aja sedekah like ya di sini. Ngemis banget ya bos, maaf maaf maaf, terserah sih, mau di like juga silakan, nggak di like juga silakan. Oke, di sini kita mau bahas ini nih Ras. Eh, ada 5 pertanyaan yang nunjukin kita ini sudah dewasa kagak sih, nah, katanya gitu katanya. Nah, umur kan nggak tergantung dewasa atau enggak. Kebalik, dewasa itu gak kegantung umur. Ya, nggak tergantung umur. Ya, jadi katanya tukang galau wajib dicoba. Nomor 1 nih Ras. Apa kamu malu dengan masa lalu Ras? Hmm, Masa lalu. Hmm. Berarti yang kita ingin lupakan. Ya, Pastilah ada lah. ada yang malu dengan masa lalumu. Ada dong. Waduh, gimana nih? Tapi ya gimana? Masa lalu berarti yang sudah terlewati. Hmm. Berarti kita cuma menjadikan itu sebuah pelajaran. Ya. Anjir kayak orang bener. Anjir. Ya, aku juga berpikir sama sih. Artinya ada masa lalu yang mungkin membuat kita malu. Artinya ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita perbuat, entah itu ke teman kita, entah itu ke suatu instansi, entah itu kemanapun ya, yang hal-hal yang mungkin bisa membuat kita malu pasti ada. Tapi minimal kita apa ya, sudah pernah melakukan itu dan tidak mau melakukannya lagi, ya gak sih, tidak mau melakukannya lagi, ya berusaha lebih baik. Bukannya masa lalu itu biasanya faktor luar ya? Apa karena kita sendiri? Kagak, karena kita sendiri yang punya desisi, artinya kita punya ini gak sih, punya kemampuan untuk memilih sebenarnya. Kita mau memilih jadi orang yang baik, atau bisa jadi kita memilih ya karena kita masih muda, mungkin masa lalu kita masih, kalau di bahasanya itu cari role model, kita cari Role model siapa yang perlu dicontoh, perlu kita tiru. kita tiru. Ternyata yang kita tiru teman-teman kita ya kurang ajar semua. Waduh. Ya kan bisa, artinya ketika kita muda kan banyak hal-hal kayak gitu sih, kita nggak bisa ngontrol seperti itu. Tapi ada hal-hal yang membuat kita senang, terus ternyata hal yang membuat kita senang itu merugikan, wasting time, membuang-buang waktu. Waduh, bahasa Inggris bos. Iya bos, artinya kayak kita wes main-main, ya menikmati masa muda boleh-boleh saja, tapi ternyata kalau berlebihan juga nggak baik. Mungkin juga banyak hal-hal yang memalukan lainnya, kayak apa ya, pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin berhubungan dengan orang lain. Kayaknya ya pasti ya. Itu Biasanya memalukan. yang memalukan itu berhubungan dengan orang lain. Iya, kalau diri kita sendiri yang tahu sih, kayaknya bisa kita keep sendiri. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba sebenarnya itu sudah berlalu ya? Tiba-tiba muncul, tiba-tiba kita nggak ini, tiba-tiba lo kok teringat. Ya teringat karena ketemu orangnya yang dulu gitu guys. Kalau nggak ketemu mah nggak kayak Jesse Ras. Kalau seperti itu gimana kamu mengatasinya? Kalau aku sih, kalau ada muncul ingatan ya, wah ingatan jangka panjang kita gara-gara kesedihan-kesedihan di masa lalu, ya aku ngerasa untuk menangani itu ya udah, itu cuma masa lalu, gimana dong, kita akhirnya hanya bisa pasrah. Sudah berlalu, terus kita berdamai dengan diri, artinya sudah cukup, gak apa-apa. Mau diajak, ya memang bener omongan orang lain, kita dulu kayak gitu, terus mau gimana, mau dirubah yang dulu, kita nggak punya mesin membalik waktu ya. Merubah persepsi orang. Kita nggak perlu merubah persepsi orang, capek coy, capek nggak sih? Capek sih. Iya, ngerubah persepsi orang kan capek banget. Yang penting mereka persepsi kayak gitu, kita terima, ya udah memang kayak gitu dulu, terus sekarang kamu bisa nilai sendiri. Ya masih berjuang lah.
Kalau buat teman-teman nih Ras, gimana Ras? Kalau punya masa lalu yang memalukan, apa yang kira-kira mereka harus lakukan? Sharing dulu kayaknya. Sharing ke Kak, siapa? ke temannya. Kalau temennya fake, Wah, artinya mohon maaf waduh, jujur aja. tiba-tiba aku mikir deh. Beneran tiba-tiba kalau misalnya temen ternyata yang kita kira mereka baik bisa jadi fake, artinya mereka cuma sok-sokan baik aja, sok-sokan menemani karena mereka butuh dengan kita. Tapi coba pikirkan lagi, mereka butuh dengan kita juga butuh dengan dia. Terus gimana salahnya? Tapi ketika kita menceritakan masalah lu yang sensitif, yang memalukan, bisa jadi itu tersebar karena mereka nggak ada kepercayaan ke kita, nggak ada yang perlu dijaga dari kita. Nah, Ya kan? jadi kan udah ketahuan tuh sifatnya. Ya kan kita nggak tahu, kan ngomongin kan di belakang, Piras. Iya kan, pada akhirnya kan lama-lama kedengeran ke telinga kita, guys. Tapi kan sudah terlanjur, malah bukannya menyelesaikan masa lalu kita yang memalukan, malah nambah. Itu bukan, itu cuma share untuk wah kok gimana nih. Kita kan nggak tahu juga, kita ngomong ke orang terus disebarin juga. Seperti ini kita ibarat orang polos yang cerita ke orang kan. Kita juga bukan Tuhan, sifatnya tahu orang itu gimana sih. Paling enggak kita cuma untuk sharing doang, kayak untuk melegakan aja. ya melegakan aja. Tapi kan konsekuensi untuk bercerita pasti disebarkan. ya itu. Tapi menurutku nggak apa-apa sih. Artinya kamu sudah bersiap-siap tuh untuk konsekuensinya, untuk berbicara tentang masa lalumu, siap juga untuk diketahui banyak orang. Rahasia umum. Ya kayak bikin video ini. Iya, ini mah ya udahlah. Iya, di-share kan. Kita share tentang pendapat kita, berarti mereka akan menilai pemikiran kita. Gitu gak sih? Iya, masih belajar. Jadi kalau kita merasa malu dengan diri kita yang dahulu, sudahlah, itu masa lalu kita. Sekarang ayo kita bangun lagi ini diri kita yang saat ini. Kalau orang lain masih ngejudge, oh dirimu yang dulu lo kayak gini, ya udah, itu diriku yang lalu. Terus kenapa dengan diriku yang saat ini? Sebenarnya juga kalau misalnya dianggap tetap sama juga nggak masalah. Iya, nggak masalah kan. Yang penting kan orang lain kan dengan orang-orang baru, circle baru, lingkungan baru, punya penilaian juga kepada kita. Apakah diri kita ini memang benar seperti yang kamu katakan, yang kayak yang dulu memalukan itu, atau enggak? Itu gak sih, Ras? Ya, agak berat nih pembahasannya, jadi agak mikir. Ya biasanya gimana? Ya biasa kan simple aja. Oke, yang kedua nih, Ras, bagaimana kegagalan yang kamu hadapi akhir-akhir ini? Dan siapa yang harus disalahkan dengan kegagalanmu itu? Biasanya menyalahkan diri sendiri dulu. Kenapa kamu nggak bisa melakukan hal itu? Kenapa kamu nggak bisa melakukan hal ini? Pada akhirnya kita cuma menyalahkan diri kita sendiri dulu. Habis itu kan pasti perlu melampiaskan, displacement, melampiaskan ke orang lain. Nah itu dikasih tahu dulu. Kita melampiaskannya kemana dulu? Kita jelaskan dulu gimana nih. Ini nggak bermaksud apa-apa, cuma untuk membuang sampah. Waduh. Membuang sampah yang ke dalam hati kita, tapi nggak bermaksud apa-apa. Tapi kan kadang kita menyalahkan orang lain yang mungkin dianya lempeng-lempeng aja, kita tanpa sadar menyalahkan. Oke lah, kita sudah berusaha dengan orang lain itu, tapi ternyata dia nggak ada respon balik ke kita. Sulit. Akhirnya kita menyalahkan orang itu. Artinya kita berhubungan rekan kerja misalnya, kita ada, kita gagal ini proyek kita, gagal ngerjakan tugas pekerjaan kita, tapi yang akhirnya kita salahkan ya orang lain ini susah dikomunikasikan, susah komunikasi, nggak dibales ini pesan gue untuk ngerjakan tugas nih, padahal gitu. Gimana, Ras? Proyek kita kan nggak selesai. Proyek artinya usaha bersama ya. Ya artinya kita dalam satu tugas yang sama gitu. Gimana
paling ngerjakan sendiri. Ngerjakan sendiri gak bisa, karena harus ada persetujuan teman kita. Terus gimana cara solusinya juga aku bingung. Ya jadi kamu menyalahkan siapa dengan kondisi kayak gitu, dengan kegagalan yang ada? Siapa yang kamu salahkan? Pertama dirimu sendiri. Oke. Ya pastilah diri sendiri. Kenapa kamu mungkin nggak bisa menyatu dengan orang lain, dengan apa namanya tugasmu itu. Mungkin berpikir dulu apa nih yang kurang dalam diri sendiri. Biasanya kita harus berpikir dulu di mana kurang kita ya. Nah kalau itu sudah memang wah ini udah terpecahkan nih, baru kita ke orang lain. Nah kalau ke orang lain itu kan nggak bisa dipaksakan ya juga. Aku nggak bisa memberikan solusi juga. Iya, itu kan di luar kendali. Di luar kendali kita. Artinya siapa yang harus disalahkan? Gak ada bagi aku. Gak ada yang bisa disalahkan. Ya cuma mungkin melampiaskannya ya paling ngomong gitu. Ya, tapi ya udahlah. Tapi pada akhirnya juga sama juga manusia juga bingung kadang. Perlu apa ya? Mungkin bahasanya katarsis untuk melampiaskan saja, bukan untuk menyudutkan gitu. Kadang ini loh Ras, katarsisnya posisinya nggak tepat. Artinya ada orang yang maunya katarsis tapi posisinya nggak, keadaannya nggak lagi berdua aja, misalnya lagi banyak orang dia katarsis. Ini kadang orang-orang kayak gini gimana menurut orang? Waduh, mungkin ada faktor dalam dirinya yang nggak bisa dikontrol. Ya akhirnya pengen meninggikan dia dengan merendahkan orang lain, kan ada orang-orang. Kalau misalnya ada, tapi kan memang begitulah ciptaan Tuhan ya. Agak sulit juga untuk kita nggak apa ya merangkul bahasa ininya. Tapi pada akhirnya kita kan cuma bisa memaklumi orang-orang seperti itu. Agak berat banget. Iya, ya ini memang pertanyaannya agak berat, tapi gimana kita merasa bahwa apa kita sudah dewasa itu nggak segampang itu. Ya masalahnya berhubungan dengan manusia ini ribet cuy. Kita sebenarnya satu sama lain tuh kayak takut berbuat salah. Mungkin sama aja, mungkin orang tersebut ke kita juga takut berbuat salah. Cuma pemikirannya saja yang mungkin aduh, anggapan ini kayak gini, anggapan itu kayak gini, kita beranggapan seperti ini juga. Jadi paling enggak kan diutarakan aja pendapat. Kita bukan expert ya, maksudnya kalau di bahasa Jepang expert itu kayak ya, orang yang bisa paham. Walaupun kita belajar psikologi ya. Orang psikologi belum tentu bisa membaca pikiran orang lain atau bukan semua orang nggak bisa membaca pikiran. Iya, tapi kan persepsi orang tentang psikologi seperti itu. Anak psikologi pasti ini. Ya mungkin bukan baca pikiran ya, artinya semua itu harus diungkapkan. Kita nggak bisa nerka-nerka. Apa yang diungkapkan aja bisa jadi kebohongan loh. Apalagi yang nggak diungkapkan, malah kita punya persepsi sendiri. Menurutmu gimana pendapat orang lain, orang umum tentang bisa membaca pikiran anak psikologi? Waduh. Mungkin bukan, kalau bagi aku sih bukan membaca pikiran, membaca alur. Artinya kalau dia melakukan tindakan ini dia mau melakukan apa gitu. Bagi aku sendiri kebiasaan kalau aku ini tindakannya kayak gini nih, berarti dia pinginnya kayak apa sih. Nah tinggal kita klarifikasi ke orangnya. Oh kamu mau kayak gini tah? Oh iya. Oh enggak. Nah itu bukan kok membaca pikiran, tapi membaca apa yang dilakukan. Kan setiap perilaku itu psikologi kan yang diamati perilakunya kan. Tingkah laku ya. Tingkah lakunya kayak gini, berarti yang apa yang dipikir yang terlihat itu kah? Yang terlihat. Kalau dulu kan di psikologi awal psikologi kan cuma main pikiran. Nah kita nggak ada, kalau dipikir kan nggak ada yang tampak, nggak bisa diukur Ras. Gimana kita ngukur pikiran kita? Gak bisa coy. Ya tes IQ itu gimana? Tes ya, kan pakai perilaku juga pada akhirnya. Maksudnya aku nggak, perasaan dulu aku cuma ngisi angket gitu loh. Nah ngisi angket kan
maksudnya pikiran itu gini loh, bukan kok kita pintar atau enggak, bukan masalah itunya, tapi pikiran tuh apa yang kita pikirkan terhadap soal itu. Misalnya kok soal ini susah banget, kan kita nggak bisa ngukurnya gimana kita tahu orang itu merasa soal itu susah atau enggak. Kan kita bisa ngamati dari mungkin ekspresinya, ada tingkah laku ekspresi, ada mungkin berkeringat dingin karena kan tingkah laku kayak gitu yang mungkin bisa jadi oh ternyata anak ini cemas kalau misalnya ada tugas yang matematika gitu. Nah, psikologi itu ngamati perilakunya, bukan kok ngamati pemikirannya. Kita nggak bisa tahu pemikiran orang, bos. Jadi silakan cerita ke psikologi, bukan kok kita ini menebak-nebak, tapi berusaha klarifikasi lah. Oh, kalau tingkah lakunya kayak gini, berarti pemikirannya seperti apa gitu. Tapi juga kita kan persepsi masing-masing ya, bisa juga kita bisa salah juga ya persepsi tersebut. Walaupun kita udah wah hatam secara ini ya, belajar psikologi, entah baca buku atau apa. Ada faktor manusia ini kan ribet, luas, abstrak, sulit juga untuk ditebak gimana pemikiran orang-orang seperti ini. Iya, memang gitu. Manusia kan makhluk unik. Kalau di bukunya Alex Sobur nih, dia bilang salah satu penulis majalah itu di Amerika, dia bilangnya hal yang paling unik di manusia itu sendiri. Jadi manusia itu udah unik dari awal. Artinya kita kompleks sekali kalau membahas manusia, nggak selesai-selesai. Ada yang pemikiran A, pemikiran B, pemikiran sampai Z pun ada. Ada yang digabung-gabung. Artinya kalau kita mau paham pemikiran dia, ya kita utarakan. Apa gini ta maumu gitu loh, Jadi nggak hanya dipikirkan saja, tapi nggak dipersepsi saja, tapi disampaikan juga. Bener ta ini maumu, bener ta ini maksudmu gitu loh. Jadi nggak hanya kita satu arah aja. Oh ternyata Firas ini anaknya lemot banget gitu. Misal ya, lemot banget. Oh iya. Ternyata kita tanyakan, Ras, kamu lemot kah? Terus kamu jawab, oh enggak, sebenarnya enggak. Cuma ya karena ini tadi habis olahraga, lari, capek, sehingga aku hari ini agak lemes. Gitu kan ada penjelasan gitu jadinya. Iya, iya saja. Kenapa sih? Iya, iya. Gitu Kamu gak lihat video yang lainnya, Pak? Kenapa emang? Bahas lagi dirimu. Ya nggak apa-apa lah. Artinya kan Aduh. contoh aja ya. Contoh lah, sudah main di video yang lain juga. Itu kan contoh, kan gambarannya gitu. Kalau kita klarifikasi ke orang lain, ya biar kita tahu bahwa psikologi itu nggak hanya bisa nebak pemikiran, tapi kita nebak dari perilaku apa yang dimunculkan. Bukan nebak sih, sebenarnya sudah ada teorinya. Menurutku kenapa orang-orang umum biasanya memilih psikologi? Enggak sih, hampir kebanyakan enggak. Karena teman-teman nih mahasiswa psikologi itu selalu dicap. Ini mungkin yang mahasiswa psikologi bisa tahu. Selalu dicap, wah kamu masuk psikologi berarti besok bersosialisasi dengan orang-orang gila. Itu ya enggak sih? Kamu dicap gitu enggak sih? Kayak, wah kamu psikologi tolong baca mukaku. Ya aku baca sama kamu nggak punya duit. Kamu butuh duit. Gimana Ras? Kayak malah bagimu kalau orang suka psikologi, kagak, orang kayak mau menghindari. Nggak ada orang yang merasa sakit psikologi pengen dikasih kejujuran dengan psikologinya. Kalau misalnya orang sakit batuk, kamu batuk, mau aja kan dikasih tahu, kamu batuk. Ini orang psikologi, kamu ini ya punya penyakit kepedean, mau dibilang gitu. Nggak ada yang mau, coy. Ya susah ya, juga aku bingung. Ya nggak sih, nggak ada orang yang mau masuk psikologi. Orang kayak orang-orang temenku yang di kampung ya, kenapa kamu memilih psikologi? Apa kamu sakit, Ras? Enggak. Malah dibilang kita sendiri yang sakit. Memang, bos. Tapi setiap orang punya itu penyakit. Mungkin ada benarnya juga. Mungkin karena kita sadar, paham diri kita, mungkin ada yang mungkin
sakit secara ini ya. Kita mau nerima diri kita ini sakit apa Berpikir. kagak, bos? Itu ya. Tapi apakah itu memalukan bagi sebagian orang? Memalukan sekali ya. Penyakit psikologis itu memalukan, Ras. OCD dan sebagainya, malu cuy dilihat orang lain kayak kita beda. Ya, tapi kita juga bagian dari ciptaan Tuhan. Nggak semua orang bisa nerima dengan keadaannya. Kayak kamu dicap, wah ini anak, mohon maaf ini kadang rada diskriminasi, ini anak idiot, IQ-nya di bawah rata-rata. Diskriminasi banget, bos. Tapi gimana, itu buat sebenarnya untuk standar diri kita, untuk diri kita sendiri, bukan untuk publikasi sebenarnya. Kalau kita publikasikan ya rada kampret juga, kita didiskriminasi orang. Wah, ini agak berat pembahasannya. Kamu sendiri yang buka. Nah, aku kan nanya, kenapa orang beranggapan kita ini kalau udah masuk psikologi dianggap sakit gitu loh. Wah, nggak dianggap sakit juga. Mungkin ada sebagian, ada yang Enggak, orang-orang umum. kagak sih, mungkin Kamu nggak pernah ditanya gitu, Sur? nggak pernah. Di kampung sering. Kamu masuk apa, Ras? Ya, psikologi. Cuma ya itu mungkin stigmanya bilangnya kamu masuk psikologi berarti besok sama orang-orang gila gitu. Padahal ada gila, ada Alzheimer, ada banyak bahasa-bahasa yang harusnya nggak disebutkan. Ya mungkin orang awam ngomongnya gila enak sekali, kalau kita psikologi ngomong gila kayak nggak berani ya ketika nyebutin orang gila. Ya, apa? Diganti kan? ODD dah. Apa? Sampai ODGJ. ODGJ. Orang dalam gangguan kejiwaan. Ya artinya kita apa ya, berhati-hatilah untuk mengatakan mereka itu gila dan sebagainya. Kadang ada yang butuh perhatian lebih dan sebagainya. Pendapatku sih sulit ya, udah masuk psikologi, memahami orang lain, terus memahami diri sendiri. Kenapa jadi sedih? Ini ngobrolnya kok jadi sedih, boy. Mau gimana? Aku cuma jadi kepikiran kan apa yang diomongin orang kayak, kenapa harus psikologi? Kenapa? Karena kita aware dengan diri kita sendiri, kita butuh kesehatan Iya, mental. walaupun kita sebenarnya udah menjelaskan ya, mungkin ada mungkin beberapa hal dalam diri kita yang ingin kita ubah. Kan biasanya paling simpel kita jawab ke orang kan kayak gitu. Paling simpel ya, karena saya ingin membantu orang lain biar nggak seperti saya. Emang ngomong gitu, Sur? Kagak lah, nggak ada orang yang tanya ke aku. Artinya mungkin orang tanya, Wih, keren banget, kamu nggak ada yang nanya kayak gitu. enggak lah. Aku ada itu. Wah, kenapa? Artinya ya udahlah, kita pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan itu persepsi mereka, kita tinggal ngelurusin aja kan. Jadi di psikologi juga susah, cuy. Iya, ini jadi keluar konteks nih, bos. Kita kembalikan lagi tuh ke Enggak apa-apa bahasa ini. Psikologi berarti ini. ya nanti kita buat di tempat lainnya. Oke, Waduh. kita balikin lagi aja ke konteks. Oke, bos. Oke, bos. Nanti kita buat di teks lainnya ya. Jadi apa nih judulnya? Selanjutnya nih. Tadi kan pertanyaannya tentang bagaimana kalau kamu ketika kamu gagal itu kok kamu menyalahkan siapa? Yang pasti tentu kita nggak menyalahkan siapapun. Ya, Kita biasa diri sendiri baru nyalain orang. Kalau aku sih nggak mau menyalahkan siapapun, entah diri kita sendiri. Kayak kita udah Nah. bekerja udah disalahin. Aduh, sakit banget, bos. Yakin kamu nggak nyalahin orang juga? Enggak. Oke lah, kita pasti nyalahin kita diri sendiri kok. Iya. Nggak bisa semaksimal mungkin. Oke. Enggak, maksudnya gini loh. Tanpa menyalahkan siapapun itu maksudnya gini. Artinya intinya kita mulai berdamai dengan diri kita. Itu tetap ada lah bagian gejolak itu pengen menyalahkan orang lain. Tapi ya udah, pada akhirnya kan ya udahlah, kita memulai lagi. Gimana kan, ya? nggak menyalahkan lagi. Berdamai juga susah banget, coy. Aduh. Bahasanya mungkin bukan berdamai, ya udah sih kayak bahasa di Islam ya, ikhlas itu apa, ridho. Artinya ya udah, sudah terjadi kan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau aku sih ngontrolnya cuma cerita doang. Nah, ya kan, Kalau itu kan itu pada akhirnya kan sudah cerita ridho. jadi saat itu muncul, jadi kalau cerita sama orang biasanya agak menurun nih. Nanti timbul ada lagi, kita harus cerita lagi. Seperti itu aja. Itu untuk mengatasi kamu ketika gagal. Nggak, maksudnya siapa yang disalahkan, nggak ada yang disalahkan.
Aku pasti Jangan nyalain salahkan diri juga, maksudnya gini loh, artinya jangan salahkan Woi, diri. jawaban Benar-benar, maksudnya gini, pada akhirnya kan kita nggak mungkin nyalahkan diri sendiri juga. Coba kamu dibilang, kamu kok gak berusaha keras, sakit hati kan. tapi Berarti kan kamu membela dirimu sendiri enggak, kan. tapi mikir juga apakah benar nih sudah berusaha keras, udah semaksimal mungkin apa yang kita ini. Seenggaknya ada usaha kan. Usaha itu usaha apa pak? Apa masih dianggap kurang gitu? Lah ya kan berarti udah ada usaha kan walaupun kurang. Pada akhirnya kita, maksudku ngomong nggak ada yang bisa disalahkan karena kita udah berusaha, coy. Artinya Mana berusaha usahamu? orang lain, ya kan? Bukan dirimu. Kamu pasti marah kalau dibilang kamu nggak ada usaha. Marah nggak sih? Tergantung. Marah nggak sih? Tergantung. Tergantung kan berarti bisa marah. Kalau yang makanya balik lagi ke awal. Siapa Orang-orang yang terdekat aja misalnya. Kalau orang lain ya gimana, udah semaksimal mungkin, masa kita harus menjelaskan kita ini udah berusaha. Tapi kalau misalnya orang terdekat, waduh, kita udah berusaha, masa tidak bisa memahami, itu agak ya, pada akhirnya kan nggak ada yang perlu disalahkan. Endingnya itu loh, endingnya bukan kok masalah di pertengahannya. oke gitu. lah. Kalau endingnya pada hari kita cuma ikhlas, iya nggak ada yang bisa disalahkan. ikhlas Ya bin udah, sabar. biarkan gitu kan. Endingnya kan di situ maksudnya, bukan kok pertengahannya. Di pertengahannya mungkin kita mencarinya, Ya. wah aku yang salah. Nah, aku kira itu Gitu. pasti kita nyalahin orang dulu atau diri kita dulu. Bisa, tapi di endingnya maksudnya pada akhirnya ya nggak ada yang perlu disalahin karena kegagalan apapun. Sisanya ya tinggal kita laluin aja. Ya nggak sih? Gak berat nih bos, aku sampai pusing kepala. Nih, apa kamu sudah cek lagi kepercayaanmu, Ras? Ketiga nih, Kepercayaan apa? kepercayaan diri. Kurang sih. Tapi yang mau dia apa coba ya? Udah gak percaya diri. Sudah ini ada pertanyaan kayak gini. Nah ini loh pertanyaannya beneran. Apa kamu sudah cek lagi kepercayaan? Apakah kamu sudah cek lagi percaya dirimu? Ya pasti aku tidak percaya diri. Ya, cuma bisa ikhlas dan menerima. Dan harus diberikan support. Artinya kalau kepercayaan kita lagi turun ya tolonglah disupport. Kalau kita nggak bisa nyari support system ya minimal kita bicara ke Ini orang suruh lain. bayar orang, terus kita miso-miso. Kalau di psikologi kan itu ada konseling dan sebagainya, itu kan peluapan. Mahal cuy. Itu jangan dibahas ya. Artinya kita hanya ngasih solusi aja. Artinya kalau kita nggak punya Paling siapapun, murah ya pasti ke teman sendiri. teman. Kalau nggak punya teman, hidup Anda susah sekali. Nggak, maksudnya gini, nggak ada teman, ada keluarga. Nggak ada keluarga pun yang ternyata yang buat masalah itu keluarga. Iya. Ya berarti kan apa ya, kita harus menemukan komunitas baru, lingkungan baru. Kalau kita berkurung diri di rumah, nggak bertemu komunitas, minimal ini seperti yang tak sampaikan kemarin, minimal kita jalan-jalan lah. Banyak orang yang lebih stres daripada kita. Kita masih banyak kecukupan tapi kita kurang bersyukur kadang. Minimal kita ngelihat lingkungan kita lah. Oh ternyata si A ini banyak kekurangan, butuh. Oh kita uang sudah ada, ternyata si A nggak ada. Oh kita rumah sudah ada, ternyata si A nggak punya rumah. Sulit loh untuk beberapa hal kita bersyukur, kadang kita merasa kurang aja. Ya jelas manusia bos. Manusia mah kurang aja. Dikasih gunung emas 1 ya minta gunung emas 2. Dikasih 2 gunung emas minta kamu gunung kiamat emas 3. gitu loh. Mau kiamat apa? Kagak. Kan gunung emas itu gini loh, maksudnya pahami konteksnya, jangan di real. Ini suka bicara nggak mikir konteks. Maksudnya kamu dikasih ikan 1 minta ikan 2 gitu loh. Iya paham, cuma kan aku guyon aja. Malah mikir gunung emas beneran. Jadi kalau kamu butuh kepercayaan diri, kamu cari lingkungan baru. Ya kalau nggak percaya diri ya udahlah, terima diri sendiri aja. Nggak bisa. Pada akhirnya tertekan kalau keluargamu sendiri nggak support, teman nggak ada, terus yang ada malah ini butuh tali untuk menggantungkan diri. Jangan ya. Anjir, siapa itu? Ya gimana?
banyak tekanan, contohnya di beberapa negara di luar Indonesia yang mungkin tekanan kerja banyak, keluarga tidak bisa diharapkan. Gak mungkin lah, misalnya nggak percaya diri kan ada beberapa hal kayak orang nggak pintar ngomong, masa dipaksakan. Artinya kepercayaan diri itu gini loh, aku mau ngomong A tapi nggak bisa karena orang lain sudah ngomong B, gitu loh. Misal itu kalau dalam omongan. Eh, artinya kita ya udahlah, kalau memang kita nggak ada percaya diri ya kita cari lingkungan yang bisa buat kita pede. Ya mungkin teman. Ya, itu karena lingkungan baru kita bisa berinteraksi baru. Coba kita udah tahu teman satu kampung kita ini membuli kita semua, terus kita stay di situ terus ya, mohon maaf bos, Nabi aja sampai hijrah dulu biar ini. Kalau Nabi mah enggak ini, itu kan Ya, karena saking baiknya karena beliau. perintah Allah gak sih? Iya. Sebenarnya dia tetap bisa stay di sana kan. Ya tapi kan mengumpulkan tenaga dulu, gitu loh. Jadi kita juga perlu bahasanya hijrah lah, cari teman lain lah, jangan stay di satu tempat. Dunia ini bisa jadi sempit, bisa jadi luas, ya enggak? Luas. Sempit kalau kita kayak ketemu orang itu aja pasti. Ya karena ini masih masalah duit gak sih? Artinya balik lagi. Masalah duit? Kita perlu misalnya ke tempat lain juga perlu ada duit. Kalau nggak punya duit gimana? Enggak, aku bukan masalah duit. Kalau aku ngomong dunia itu sempit, kayak kita jalan loh pasti ketemu loh, itu temanku yang dulu sempit banget kan, berarti dunia kita bisa ketemu dengan jutaan orang yang harusnya bisa kita temui, kok kenapa ketemu teman kita lagi? Kan hijrah katamu, hijrah ke tempat yang berbeda. Berarti perlu perbekalan, persiapan. Kalau nggak ada biaya juga susah cuy. Bukan masalah gitu, artinya bukan masalah bekal. Bekalnya apa? Mental doang. Apa yang harus kita siapkan? Kita bismillah mulai lagi, gitu gak sih? Artinya bangun kepercayaan gitu. Faktor luar juga sih kalau aku nggak bisa. Ya sisanya kan, wah ini gak cocok lagi. Kalau perjalanan kan kayak gitu, Ras. Tempat ini gak cocok, kita cari ke tempat yang lain yang lebih cocok. Artinya lingkungannya, aku nggak mau ngomong harus pindah kota, harus pindah desa, enggak. Tapi ada lingkungan circle baru yang bisa nguatin diri kita, itu gak sih? Coba kamu stay dengan circle yang toxic terus, Ras. Apa ya ini? Kamu bisa move on dengan berbagai kegagalan. Toksiknya apa dulu nih? Mengeluh. Ya merusak dirimu artinya. Merusak diri ngapain? Artinya ya bisa menyakiti dirimu, bisa ini. Lingkungannya di situ terus. Kamu mau? Ya pasti enggak lah. Nah kan makanya pindah ke lingkungan baru. Ternyata di lingkungan baru sama. Ya dipindah lagi ke lingkungan yang baru lagi. Kayak gitu kan. Sampai kamu menemukan kenyamanan, ketemu orang-orang yang sefrekuensi sama kamu. Pindah tongkrongan juga pindah secara ini gak sih? Ya itu pindah lingkungan bahasa kuras, bukan nggak terserah lah mau tongkrongan mau apa, bukan masalah pindah tempatnya aja tapi pindah lingkungan, ketemu dengan orang baru, kita lelah ketemu orang baru, capek, tapi lebih capek lagi kalau kita bertahan di tempat yang toxic. Iya, yang berat itu tadi, yang ada kita kayak dibully terus gak sih? Gak susah sih kayak gitu. Ya susah, karena memulai itu kan susah, adaptasi lagi, ya gak? Tapi mungkin masalah manusia nggak akan selesai ya. Nggak selesai, kalau selesai itu udah di akhirat. Jawaban Fuad. Ya udahlah, jadi gitu. Jadi kalau kurang percaya diri, merasa kurang percaya diri, teman-teman bisa share ke temennya, bisa share ke keluarganya yang mungkin care. Pasti ada 1-2 orang yang care ke kalian, ya nggak sih? Minimal 1 aja pasti ada. Ya pasti ada loh, orang tua apalagi. Bisa jadi entah orang tua, bisa saudara atau teman yang bisa menganggap kita saudara juga bisa. Nah itu bisa membangun kepercayaan. Cuma itu karena kita itu nggak tahu hati orang ya, cuma ya pintar-pintarlah mencari teman itu. Ya. Sulit coy menurut gua. Sangat sulit. Kita juga cerita harus yang benar-benar ini nih bisa menerima orang, makanya
kekurangan orang lain gitu loh, nggak mencap gitu agak susah. Kita udah stempel dulu ya. Nih, anaknya suka gangguin orang. Itu ya. Selanjutnya nih Ras, seberapa sering kamu mementingkan dirimu sendiri? Untuk sekarang kayaknya aku nggak bisa sih memikirkan diriku sendiri, kayaknya aku memikirkan orang lain dulu. Untuk sekarang ya, kalau urusanku udah selesai baru aku bisa kayaknya. Kalau untuk sekarang kayaknya aduh, jadi mikirin, padahal aku dulu cukup egois loh, memikirkan diri sendiri. Tapi untuk sekarang apa karena faktor tua, terus faktor umur juga, faktor lingkungan juga, faktor orang-orang terdekat yang harus mungkin jadi banyak tuntutan. Mungkin itu membuat kita lebih dewasa, tapi juga ada sedikit rasa beban jadi makin banyak di punggung. Bukannya makin dewasa makin banyak beban memang. Iya, tapi kan mengontrol kita kadang lelah banget gitu loh. Cuma masalah yang ada membuat kita harus terus tidak apa-apa, kita harus membiasakan nih, oh nggak apa-apa, harus kuat gitu. Jadi agak susah sih, agak berat ini kok pertanyaannya walaupun sedikit tapi susah banget deh jawabnya. Aku mikir banget terus ngomong kemana-mana tadi. Iya, bagi aku sendiri sih, seberapa sering dirimu mementingkan diri sendiri. Kalau aku sendiri ngerasa aku mulai belajar untuk mementingkan diriku juga. Artinya kalau yang dulu kayaknya sering mementingkan orang lain lebih dari diriku, sekarang aku mencoba untuk mementingkan diri sendiri juga. Artinya ada batas-batas, kayak kadang aku lucu dulu ketika masih sekolah dan sebagainya, aku lebih suka ngerjakan tugas temanku daripada tugasku sendiri. Lucu gak sih? Itu karena tugas temanku selesai, tugasku sendiri yang H-1. Gak ada motivasi, kayak aku butuh motivasi dari luar. Tapi kenapa kamu ngerjakan? Nah itu, bagi aku ketika mereka selesai terus bangga, aku seneng juga. Itu sih kadang. Tapi sekarang aku mencoba belajar, jadi mementingkan orang lain itu baik, sangat baik, benar-benar baik, tapi jangan lupa diri kita sendiri. Kalau aku malah kebalikannya sekarang. Ya jangan lupa diri kita sendiri kan. Ya mungkin karena udah terlalu lama memikirkan diri sendiri, pada akhirnya kan jadi kebalik, dirimu juga kebalik kan prioritasnya. Ya tetap prioritas, aku kadang tetap mementingkan orang lain, tapi selagi aku bisa. Cuma kalau memang lagi nggak bisa, ya nggak memaksakan diri kayak mungkin dulu. Bahasa kasarnya harus seimbang lah. Bisa memikirkan orang lain terus juga memikirkan kita sendiri. Jadi jangan memikirkan, ya boleh memikirkan orang lain, tapi kita sendirinya jangan, malah ya itu tadi jadi beban untuk diri kita sendiri. Karena kalau kita bilang nggak bisa, ya nggak bisa gitu. Sekarang aku belajar itu sih. Jadi untuk diri kita sendiri lebih enak kalau daripada kita mementingkan orang lain dan diri sendiri, kita ajak bareng-bareng buat menyelesaikan bareng-bareng, nggak gitu sih Ras? Nah itu cara terbaik sih. Jadi cuma ya pahamilah orang-orangnya juga. Jadi siap-siap dimanfaatkan ya orang sering mementingkan orang lain. Kenapa kamu bahas itu? Ya bisa jadi loh, kenapa enggak? Artinya ketika kita mementingkan orang lain yang mungkin tidak secara dekat, bisa jadi kita menjadi orang yang dimanfaatkan. Boleh dimanfaatkan baik, luar biasa. Cuma jangan sampai menyakiti diri sendiri. Intinya kan itu, ditebalinya jangan sampai diri kita ini merasa kurang karena kita membantu orang lain gitu. Gitu Ras. Aku juga jarang bantu orang lain. Jujur banget Ras. Kayak gimana loh? Tapi sekali-kali ada, cuma lebih jarang ini. Ini yang terakhir Ras. Apakah pernah kamu jadi pecundang? Sekarang pecundang. Ada. Kenapa kamu nganggap pecundang? Ya mungkin karena gagal berkali-kali ya. Gimana ya ngomong?
pecundang berarti dianggap gagal berkali-kali. Nggak bisa menyesuaikan keinginan orang-orang terdekat lah. Kan ada harapan-harapan, tapi kita kadang nggak bisa untuk mengiyakan bahwa kita ini oke. Kayak orang percaya diri ketemu oke saya mampu, tapi nyatanya kalau kita udah terjun ke suatu yang mungkin awalnya kita awam ya, padahal kan kita juga belajar kan. Oke lah, kita secara ini bisa mungkin memahami konteksnya, terus membaca alurnya, cuma kan bukan berarti kita bisa melakukan hal tersebut ya secara sempurna. Maksudnya oke lah selesai, tapi nggak bisa sampai harapan yang dibawa oleh orang-orang terpenting dalam hidup kita, kayaknya kayak gitu pendapatku. Iya. Jadi kalau aku merasa, bagi kita yang mungkin merasa pernah jadi pecundang, mungkin setiap orang pernah merasa kayak gitu, atau orang yang sudah kepedean mungkin nggak pernah merasakan ya. Artinya kepedean mereka selalu mengalami kesuksesan ya dalam hidupnya, walaupun ada beratnya juga, tapi kayak nggak pernah merasa jadi pecundang. Ya mungkin bagi aku kalau merasa jadi pecundang ya nikmati ya. Nah aku tanya, dirimu pernah nggak jadi pecundang? Ya pasti ada lah merasa, wah kenapa aku kayak pecundang sekali ya. Masa sih Sur? Iya ada. Aku bingung loh, masa kayak dirimu kamu merasa juga pecundang? Artinya kan pernah gagal melaksanakan tugas kan membuat kita merasa jadi orang yang nggak bertanggung jawab dan menjadi pecundang. Bagi aku orang yang pecundang nggak bisa bertanggung jawab atas apa perkataannya, apa yang dijanjikannya, apa yang diperbuatnya. Jadi ketika kita nggak bisa mencapai tujuan, kalau kamu ngomong merasa gitu gimana? berarti semua orang juga pernah jadi pecundang, cuma secara ini kalau menurut dia gagal berarti bisa dianggap pecundang seperti itu kah? Iya, jadi apa ya, relatif sih. Jadi ketika kita ngomong gagal di satu misi gitu ya, kalau di sebuah game gagal di satu misi ya itu termasuk pecundang. Aku dan ketika itu penting ya, maksudnya penting bagi dirinya. Jadi kalian yang mungkin merasa pernah jadi pecundang, sekarang diri kita ini memang sudah pecundang, jadi jangan takut diejekin pecundang. Cuma dengan bahasa pecundang itu jangan terus menerus terlena, wah iya memang aku pecundang, jangan ya. Ya Ras. Jangan terlena dengan wah aku ini pecundang. Biasanya Boleh dibilang orang lain supaya ini loh, kalau aku mikirnya supaya aku nih nggak sombong bahasanya. Makanya boleh ketika kita Setiap orang pasti pernah sombong lah. Kayak kamu merasa paling hebat juga pasti pernah se goblok-gobloknya orang. Iya. Tapi enggak, karena udah mencap kita pecundang, kayak kita mencap diri kita sendiri kayak. Jadi kita tahu batasan kita. Nggak apa-apa ada kekurangan kan. Oke. Itu aja sih. Kalau aku boleh, kita mau dibilang orang lain pecundang silahkan, tapi kan yang penting realnya di kehidupan kita, apa kita benar pecundang kan orang lain lagi yang menilai kita. Jadi kita dibilang pecundang itu bukan malah ya memang aku pecundang jadi aku makin leyeh-leyeh, makin enak-enak, nggak gitu kan Ras. Leyeh-leyeh itu apa sih? Leyeh-leyeh itu kayak bersantai, dibilang pecundang tapi tetap bersantai saja. Ya aku memang pecundang, kamu mau apa gitu kan, kayak nggak gitu juga kan. Ya aku pecundang, oke. Tapi lihat aja orang lain apa bilang aku pecundang juga. Nah akhirnya ada satu titik kita bisa ngomong kayak gitu. Mungkin orang-orang yang awam ya sama orang yang udah deket kayak beda pemikiran kali. Bisa ya kan? Ya gitulah. Jadi kalau teman-teman merasa pecundang, nikmati, dibilang orang pecundang ya silakan. Yang penting teman-teman sudah melakukan yang terbaik. Ngantuk bos. Sampai dia otaknya sudah diperas banget sampai ngantuk. Ini loh, intonasiku udah agak set. Berarti aku mikir. Ya cukup kan sampai di sini aja Ras. Mungkin kamu capek, aku juga capek. Udah selesai lah. Sudah selesai 5 pertanyaan. Kayak 10 pertanyaan coy itu.
Jadi teman-teman jangan lupa like lagi, jangan lupa ditonton sampai habis. Mungkin ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Pun juga barangkali kita ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan pendapat kalian, ya ini pendapat kita bos, suka silakan, nggak suka ya monggo. Ya, Jadi cuma ngobrol doang. ya ini ngobrol sesuai pemikiran kita. Memang stres. Yang mungkin yang lagi stres denger suara kita makin ngantuk, itu penghilang stres berarti. Enak nih buat yang nonton terus Ketiduran. dengerin sambil tidur. Ya gitulah intinya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita cukupkan, Ras. Udah. Dadah. Nah.